Oke, di sini ada soal. Ke dalam 2 liter air dilarutkan 18 gram gula. Diketahui mR-nya 180. Berapakah molaritas larutan itu? Kita ingat kembali, molaritas itu didefinisikan sebagai mol terlarut dibagi volume larutan dalam satuan liter. Di sini kita berarti perlu dua data. Data yang pertama adalah data mol, dan yang kedua data volume larutan. Nah, dalam soal ini kita lihat ini ada 2 liter air. Kalau 2 liter dimasukin 18 gram jadi 3 liter enggak? Enggak tentunya. Sehingga 18 gram ini bisa diabaikan. Nah, 2 liter ini meskipun dia pelarut karena gram gulanya itu diabaikan, ini bisa kita katakan sebagai volume larutan. Gitu. Kemudian untuk mol, kita cari dari mana? Cari dari sini. Ini kan ada gram nih. Dan ada mR. Kita ingat ada rumus mol sama dengan gram dibagi mR. Gitu. Sehingga langsung bisa kita hitung. Mol si gula ini adalah 18 dibagi 180 sama dengan 0,1 mol. Molnya udah ada, volumenya juga udah ada, tinggal kita hitung molaritasnya. Kita kembali lagi. Molaritas sama dengan mol terlarut. Berapa mol terlarutnya? 0,1 mol. 0,1. Dibagi volume larutannya berapa? 2 liter. Maka didapatlah molaritas larutan yang dimaksud adalah 0,05 molar. Oke, paham kan? Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Diketahui larutan gula 0,1 molar, mR-nya 180, dalam air bermassa jenis 1 gram per mililiter. Berapakah molaritas, fraksi mol, dan persen berat? Wah, ini berarti apa? Ini berarti kita harus merubah besaran molaritas ke besaran lain. Oke, kita mulai satu persatu. Dengan definisi 0,1 molar ini berarti apa? Berarti terdapat 0,1 mol gula atau zat terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, karena biasanya zat terlarut itu sedikit sehingga tidak menambah volume, 1 liter larutan ini bisa juga kita anggap sebagai volume pelarut gitu. Nah, dari data ini, definisi ini, kita jadi bisa tahu macam-macam. Yang pertama apa aja? Kita buat di sini kolom terlarut ya. Coba yang data-data terlarut. Apa aja? Mol ini, mol kan ya. Mol terlarut sama dengan 0,1 mol. Terus apa lagi? Massa ya. Gram terlarut. Gram terlarut sama dengan mol terlarut dikalikan mR-nya. Berarti sama dengan 0,1 kali 180 sama dengan 18 gram. Sekarang data untuk pelarut. Oke. Dari sini pelarutnya ada volume pelarut sama dengan 1 liter. Pelarutnya tadi apa di sini? Air ya. Massa ini segini. Jadi kita bisa tahu masanya ya. Gram pelarut. Itu berarti tinggal volume dikalikan rho-nya. Volumenya berapa? 1 liter. Nah, karena massa jenisnya ini adalah dalam bentuk gram per mililiter, kita harus rubah 1 liter ini ke mililiter. Jadi sama dengan 1000 mililiter. Masukkan di sini 1000 kali 1. Berarti gram pelarutnya adalah 1000 gram. Atau 1 kilogram. Oke. Kemudian apalagi yang perlu kita cari? Tampaknya sudah ya.
Nah, dengan data-data ini, kita bisa menghitung ketiga ini, molaritas, fraksi mol, dan persen berat. Yang pertama, kita hitung molalitas. Ini langsung aja ya di sini. Molalitas, apa rumusnya? Mol terlarut dibagi kilogram pelarut. Udah ada tuh datanya. Mol terlarut apa? 0,1 gram pelarut. Nih, 1 kilogram. 1 kilogram. Jadi molaritasnya 0,1. Kemudian, fraksi mol. Ya, kita asumsi fraksi mol terlarut aja ya. Berarti ini mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Mol terlarut berapa? 0,1 dibagi 0,1 ditambah mol pelarut berapa? Oh ya, ini lupa belum dihitung ya mol pelarutnya. Kita hitung dulu. Karena ini pelarutnya ini adalah air, berarti MR-nya 18 ya. Nah, kita hitung di sini mol pelarut berarti sama dengan gram pelarut dibagi MR pelarut. Gram pelarut 1000, MR pelarut 18. Dihitung sama dengan 55,6. Nah, balik lagi ke fraksi mol terlarut, masukin ke sini 55,6. Sehingga setelah dihitung, fraksi mol terlarut sama dengan 5,66. Gampang kan? Terakhir persen berat. Saya akan kerjakan di space yang kosong. Persen berat definisinya apa? Gram terlarut dibagi gram terlarut tambah gram pelarut dikali 100%. Sama dengan gram terlarut berapa? Tadi udah dihitung 18. Gram dibagi gram terlarut 18 ditambah gram pelarut 1000 air ya, kali 100%. Hasilnya 1,7%. Gampang kan? Nah, untuk contoh soal yang lain akan dibahas di video selanjutnya.